Halo saudaraku semuanya saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Iwan Kurniawan di sini membahas mengenai buku Profit Maker Arli Kurnia. Awas, cara ini membuat Anda memiliki bisnis yang jebol. Saya ingin membahas masalah mental markup atau membadi. Misalnya kita bekerja di bagian pengadaan, beli semen 36.800, kemudian dihitung 37.000, beli paku 950 dihitung 1000, beli apapun di markup ke atas. Ah, kecil, nggak masalah. Ingat loh, semua ada pertanggungjawabannya. Satu rupiah bukan hak kita. Kelak hisapnya berat. Seringkali kita bekerja baik di perusahaan maupun di pemerintahan, seringkali menyepelekan pembulatan-pembulatan semacam itu. Ah, nggak apa-apa. Misalnya rata-rata setiap pembelian dibulatkan 5%, maka jika ada transaksi pembelian sebesar 100 juta, sudah juta, 5 juta sudah hilang duluan. Nah, apa yang terjadi dengan pengadaan pemerintah dengan transaksi misal 1 M, maka berarti 50 juta hilang karena pembulatan. Bukan hilang sih, tapi mungkin dimanfaatkan untuk orang yang membutuhkan. Ya, butuh untuk membangun garasi rumah baru, butuh upgrade mobil, butuh jam Rolex, butuh Ducati, butuh Lamborghini, dan lain-lain. Jika anggaran yang dikeluarkan 10 triliun, pembulatan-pembulatan semacam itu akan sangat menggiurkan. Tapi maaf, saya nggak doyan. Apalagi selain pembulatan, yaitu pemborosan anggaran. Mungkin Anda berpikir, saya juga boros mas, tapi yang saya bicarakan bukan memboroskan uang sendiri. Saya sedang membahas memboroskan uang yang bukan miliknya. Saya punya kisah saat sedang antre membayar di sebuah resto. Di belakang saya ada orang berseragam yang ribetnya setengah mati. Ya, pesan dadakan untuk 40 orang mendampingi satu pejabat yang mau makan siang. Saya tunggu 10 menit, 15 menit, 30 menit, menghalangi saya yang mau bayar. Tanya menu, mengatur nota dan lain-lain. Terus saya jawil, Pak, saya rakyat biasa, mau bayar, ngapunten, pakai uang sendiri. Sambil jengkel, saya sodorkan uang ke kasir. Wajah si bapak bengong, sambil agak merah. Ya, rakyat itu diam, tapi bukan berarti nggak paham gimana uang negara dibelanjakan ramai-ramai alias aji mumpung. Saya heran, kenapa pejabat di luar kota nggak bisa pesan GoFood atau GrabFood seperti atau gambar supaya biar hemat. Kenapa harus orang sekampung kesini? Ya, kalau pakai uang pribadi nggak apa-apa, tapi kan pakai anggaran. Kenapa juga anggaran mesti dihabiskan dengan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu? Ada juga pejabat yang kalau keluar kota menggunakan mobil yang sewa, dan mobil tersebut mengapa harus Alphard? Pengeluaran terbaru lagi. Nggak cuma satu, tapi rombongan. Anggaran besar dan untuk tujuan-tujuan yang nggak senilai dengan pengeluaran. Efisiensi memang tidak menjadi budaya baik di pemerintahan maupun di perusahaan di negara Indonesia ini. Orang cenderung silau melihat anggaran yang besar, dan kalau bisa dihabiskan, kenapa disisihkan? Kalau bisa boros, kenapa harus hemat? Mungkin seperti itu ya. Hal pertama yang diaudit adalah biaya operasional, kemudian para pengambil keputusannya nanti akan ketemu angka-angka ajaib yang bisa membuat geleng-geleng kepala. Bagi-bagi kue tanpa sadar kuenya belum lunas. Mungkin ini lebih tepatnya bukannya tidak tanpa sadar ya, tetapi memang secara sadar, tapi memang dilupakan. Membangun perusahaan itu bukan sekedar membuat struktur organisasi, urus izin, urus usaha di notaris, menentukan gaji, terus membayarnya dari modal yang ada. Ntar modal menipis, cari lagi investor yang mau suntik modal, kemudian dibagi-bagi lagi kuenya, layaknya membagi-bagikan kue yang dipotong lalu dibagi. Mau PT yang berurusan menjadi legalitasnya yang sudah masuk ke bursa maupun BUMN, mental orang-orang di dalamnya harus mental orang yang bertanggung jawab. Masing-masing harus paham bahwa gaji yang diterima dan pekerjaan yang dilakukan harus sepadan, terukur dengan jelas. Saya pernah memperkerjakan seseorang direktur untuk perusahaan saya beberapa tahun yang lalu. Minta gaji Jakarta untuk bekerja di Solo. Minta mobil inventaris, minta fasilitas ini dan itu. Ya, saya turutin saat itu dan hasilnya zong. Jauh sekali dari harapan.
4 bulan yang lalu baru saya melihat ada visi dan misi, kemudian struktur organisasi, tapi nggak ada omset dan pengeluaran terus mengalir seperti keran yang pecah. 8 bulan berjalan, akhirnya saya berhentikan dan saya urus sendiri bisnis tersebut. Ternyata kami mengalami kebocoran dana dan juga kebocoran data server yang merugikan dan gak ketahuan selama 8 bulan belakangan. Gak satupun orang yang tahu sampai saya menemukan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Lah, selama ini sibuk mengurusi visi misi, mikirin gaji si A, gaji si B, dan lain-lain. Omsetnya nggak terurus. Pengeluaran bocor sana sini, belum lagi nota-nota yang selalu dibulatkan ke atas. Setahun berjalan, tutup perusahaan saya saat itu dan menjadi pelajaran berharga bagi saya. Berapa banyak usaha dibangun hanya untuk membiayai gaji orang-orang yang sibuk memikirkan gajinya sendiri. Belum lagi pengadaan-pengadaan yang diproyekin mahal-mahal, tidak sesuai dengan harga di lapangan. Sekali lagi, mental. Ketika orang-orang berkebutuhan tinggi bermental bagi-bagi kue ada di perusahaan kita, maka tinggal tunggu waktu saja bisnis tersebut akan kolaps. Nggak perlu besar dan keren sih, tetapi yang wajib adalah profit atau untung. Lupakan dulu teori-teori orang yang pinter yang nggak paham merintis usaha secara bisnis dari nol, tetapi merasa pintar mengelola usaha yang akhirnya membuat perusahaan tersebut yang terlalu besar operasionalnya daripada pendapatannya. Usaha apapun harus besar pendapatan daripada pengeluaran sejak awal didirikan usaha tersebut. Hanya orang-orang yang profesional yang bermental bertanggung jawab yang boleh bekerja di sana. Bahkan ekstrim ketika saya tidak mempermasalahkan masalah pendidikan. Oh ya, saya kasih tahu ya, seorang pegawai saya berijazah SMP, pegang advertising dan iklan. Dia hari ini saat saya menulis ini menyumbang sekitar 80% omset di salah satu usaha saya. Anda bisa membayangkan kalau saya seleksi hanya S1 saja yang boleh bekerja, mungkin saya kehilangan 80% omset saya hari ini. Jadi, teori-teori manajemen hampir tidak bisa diterapkan di usaha saya dan mungkin usaha Anda juga. Terus gimana supaya kita bisa menerapkan hal ini? Tentunya adalah selalu action dan evaluasi. Coba saja kecil untuk tes, kemudian ulang dan selalu perbaiki tindakan Anda di sisi apapun. Salah itu wajar, tetapi mengulangi kesalahan yang sama adalah suatu kebodohan. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan mensubscribe channel ini. Saya doakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan Anda sekeluarga sehat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlipat, dan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.